Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahmawati dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Ponorogo kelas IPA B dengan NIM 207190040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil observasi saya pada laporan magang 1 di MTS Ma'arif Klego. Yang pertama, kita akan membahas tentang gambaran umum lokasi magang yang terdiri dari visi, misi, kemudian ada tujuan lembaga, selanjutnya ada struktur organisasi dan sumber daya serta sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu visi dari MTS Ma'arif Klego. MTS Ma'arif Klego sebagai pusat pendidikan dan pengembangan kepribadian peserta didik yang agamis, berakhlakul karimah, berdasarkan syariat Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua ada misi. Satu yaitu menyiapkan generasi yang mewujudkan insan islami, mendalami syariat Islam dengan berpedoman pada salah satu mazhab 4. Kemudian yang kedua, membentuk generasi muslim yang bertakwa dengan menganut ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Maturidi sebagai pedoman akidah Islam ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga, membentuk generasi muslim yang taat beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada kedua orang tua, bersikap sopan santun dan berucap ramah tamah kepada sesama makhluk dan alam sekitarnya, sehingga tercapai kondisi yang kondusif. Ada tujuan lembaga. Yang pertama, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, sebagai sarana dakwah dan syiar Islam. Yang ketiga, memberi penyadaran tentang pendidikan agama bagi warga masyarakat. Yang keempat, memberi bekal dan pengetahuan di bidang agama Islam. Yang kelima, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pemberian pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Dan yang terakhir yaitu memberi peluang kepada orang tua yang belum dapat memberikan pendidikan agama secara pribadi dalam keluarga. Struktur organisasi di dalam MTS Ma'arif Klego dipimpin oleh Ketua Yayasan yang bernama Kiai Haji Murhadi, yang kemudian ada komite yaitu Bapak Seto SPD, kemudian dipimpin oleh Kepala Madrasah Bapak Muhammad Sahal SAG, kemudian ada Kepala Tata Usaha yaitu Bapak Zainal Arifin SKOMI, kemudian ada Wakil Kurikulum yaitu Bapak Hakim Pribadi SPDI, selanjutnya ada Wakil Urusan Kesiswaan yaitu Ibu Eni Komariah SPDI, dan ada Wakil Urusan Sarana dan Prasarana yaitu Dr. Renda Samuri. Selanjutnya ada sumber daya dan sarana prasarana. Nah, guru di MTS Ma'arif Klego saat ini berjumlah 32 orang. Dan secara keseluruhan jumlah siswa di MTS Ma'arif Klego di tahun 2021 sebanyak 126 orang, dan sarana prasarana yang terdapat di MTS Ma'arif Klego sudah cukup memadai. Hanya saja terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak adanya laboratorium IPA. Kita memahami tentang gambaran umum lokasi magang, selanjutnya kita akan membahas tentang kultur dan manajemen sekolah atau madrasah. Yang pertama, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan pada minggu pertama yaitu tanggal 4 September 2021, dapat diketahui bahwa kebiasaan yang ada di MTS Ma'arif Klego dapat dikatakan sudah baik. Kenapa? Yang pertama, adanya aktivitas tegur sapa dengan salam di MTS Ma'arif Klego dalam kegiatan pembelajaran maupun non-pembelajaran dengan menerapkan 3S yaitu senyum, sapa, dan salam. Selanjutnya, ada kegiatan harian yang sudah membudaya di lingkungan MTS Ma'arif Klego, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, adanya suatu kegiatan sholat duha bersama dan dilanjutkan dengan hafalan juz amma. Setelah ada kegiatan harian, ada juga kegiatan mingguan sebelum adanya pandemi, yaitu adanya manakib yang dilaksanakan setiap Jumat Pahing. Lalu di MTS Ma'arif Klego ada pula istighosah, muhadoroh, dan kerja bakti yang dilaksanakan setiap Sabtu. Selanjutnya ada upaya pembinaan guru dan siswa. Yang pertama yaitu adanya penggunaan identitas resmi yaitu seragam bagi para warga madrasah.
Kedua, adanya buku pedoman pengelolaan administrasi guru, siswa, dan pegawai. Buku ini dimaksudkan dengan tujuan sebagai acuan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya saksi bagi para pelanggar administrasi, baik itu untuk guru, siswa, maupun pegawai. Nah, yang keempat, terdapat penataan lingkungan madrasah yang rapi. Selain itu, penataan lingkungan di MTS Ma'arif Lego bisa dikatakan dengan baik karena adanya kegiatan penghijauan yang mendukung sekolah adiwiyata. Selanjutnya yaitu tentang perangkat pembelajaran atau RPP. Nah, penyusunan RPP di lingkungan MTS Ma'arif Lego khususnya pada mata pelajaran IPA sudah sesuai dengan SK dan KD. Contohnya yaitu pada KD 3.3 yang menjelaskan konsep rangka, otot, dan prinsip pesawat sederhana. Itu memiliki tujuan pembelajaran mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem gerak manusia. Kemudian selanjutnya di RPP mata pelajaran IPA MTS Ma'arif Lego untuk indikator pembelajarannya tidak dituliskan secara langsung, tetapi langsung pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya materi pembelajaran yang terdapat di MTS Ma'arif Lego untuk pelajaran IPA sudah sesuai dengan tema materi dan tingkatannya setara dengan SK dan KD. Untuk pelajaran IPA menggunakan strategi pembelajaran scientific learning dan bahan pelajaran yang digunakan oleh MTS Ma'arif Lego untuk pelajaran IPA dalam mendukung proses belajar mengajar antara lain ada buku paket IPA terpadu, kemudian LKS, ada modul, LCD, lingkungan sekitar, dan bahan pendukung lainnya seperti gambar-gambar. Fase terakhir yaitu tentang perangkat penilaian peserta didik. Yang pertama yaitu tentang penilaian afeksi atau sikap siswa di MTS Ma'arif Lego selama proses belajar mengajar, yaitu didasari pada respon siswa terhadap penjelasan guru, kejujuran siswa dalam penyelesaian pekerjaan rumah, ketepatan waktu penyelesaian daftar hadir, dan penghargaan terhadap siswa lain. Kemudian pada penilaian kognitif merupakan penilaian terhadap pengetahuan siswa. Aspek kognitif di MTS Ma'arif Lego diukur melalui ujian seperti ulangan harian, pretest, posttest, ulangan semester, dan ulangan akhir semester. Nah, untuk penilaian psikomotorik merupakan penilaian terhadap kemampuan siswa. Penilaian psikomotorik ini dilakukan melalui tugas-tugas seperti membuat laporan atau artikel. Selain itu, juga melakukan unjuk kerja untuk mata pelajaran IPA. Ini adalah beberapa dokumentasi yang diperoleh selama observasi di lingkungan MTS Ma'arif Lego. Yang pertama itu adalah gambaran dari lokasi magang, yaitu tepatnya halaman depan di MTS Ma'arif Lego. Kemudian ada pembukaan magang 1, ada juga observasi atau wawancara terhadap guru pamong. Setelah beberapa hal